Bab 307. Perang. Tak disangka serangan kali ini bisa berjalan begitu lancar, Lin Tianggui merasa sangat bersemangat. Benarkah kita mengalahkan pasukan musuh dengan begitu mudah? Aku belum pernah memenangkan pertempuran dengan begitu memuaskan. Lin Tianggui sangat bersemangat, tatapan matanya terhadap Lin Hai berubah. Sebelumnya, mereka selalu mengandalkan kekuatan meriam untuk menyerang musuh secara tiba-tiba. Namun, pertempuran kali ini sepenuhnya direncanakan oleh Lin Hai. Prajurit Daxia hampir tidak mengalami kerugian sedikitpun. Hanya ada beberapa orang yang terkena anak panah musuh, orang-orang itu telah diselamatkan dan dirawat oleh tabib. Selama nasib mereka tidak terlalu buruk, mereka seharusnya bisa selamat. Lin Hai tersenyum dan berkata, sebenarnya, pasukan musuh tidak begitu menakutkan, selama kita memahami pikiran mereka, kita dapat menemukan kelemahan untuk menyerang. Jika kamu ingin menjadi panglima, aku bisa memberikannya padamu. Dengan kamu yang memimpin pasukan, kita pasti bisa menaklukkan semua negara musuh, kata Lin Tianggui dengan tulus. Setelah berinteraksi sekian lama, Lin Hai selalu membawa kejutan besar bagi Lin Tianggui. Bahkan dalam pertempuran ini, Lin Tianggui mengaku kalah. Bahkan dia sendiri pun tidak bisa memenangkan pertempuran dengan begitu indah. Lin Hai langsung menolak, Yang Mulia terlalu memuji, aku hanya menggunakan sedikit kecerdikan saja, jika harus memimpin puluhan ribu pasukan, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jangan terlalu merendah, kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan 10.000 pasukan musuh dengan begitu mudah? Mungkin sekarang mereka masih belum menyadari apa yang terjadi, kata Yu Huasi, yang sekarang semakin mengagumi Lin Hai. Hehe, mungkin kalian tidak akan percaya, aku hanya menggunakan sedikit kecerdikan saja. Mengenai siapa yang akan memimpin pasukan besar di masa depan, terserah itu siapa saja, aku tidak bisa melakukannya. Paling, aku hanya akan membantu mengawasi angkatan laut, dan di masa depan aku akan memimpin angkatan laut untuk menyerang negara-negara lain. Tidak hanya bisa mendapatkan banyak emas dan perak, tapi juga banyak permata, kata Lin Hai. Menurutnya, banyak daerah masih hidup dalam zaman primitif, dan mencari harta di tempat-tempat itu sangat mudah. Terutama emas dan perak, yang bisa dibawa pulang dalam jumlah besar dengan armada kapal mereka. Jika itu benar-benar bisa membawa hasil panen yang besar seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi prestasi besar dan pasti akan tercatat dalam sejarah. Lin Tianggui sangat berharap, dia merasa masih bisa bertahan beberapa tahun lagi, mengendalikan situasi sepenuhnya. Selain itu, Lin Hai telah bertaruh dengan dia bahwa dalam 3 tahun mereka akan mengalahkan semua negara musuh. Jika tidak ada negara musuh lagi, maka tidak perlu bertempur di sana, sini lagi. Lin Tianggui bisa memegang kekuasaan militer dan duduk tenang di ibu kota. Apakah dia akan terus memimpin pasukan atau tidak, itu tidak penting lagi. Baik Yu Huasi maupun beberapa pengikut Lin Hai bisa menjadi komandan yang handal, jika ada pemberontakan dari musuh, mereka bisa ditekan dengan mudah. Apalagi, selama Daxia menjadi semakin kuat, negara-negara musuh akan tunduk, dan tidak akan ada niat untuk memberontak lagi. Dengan pikiran seperti itu, Lin Tianggui tidak lagi mendesak Lin Hai untuk memimpin pasukan, melainkan lebih mengutamakan untuk membentuk angkatan laut secepat mungkin. Malam ini, apakah kita masih akan melancarkan serangan mendadak terhadap musuh? Tanya Wang Dayong yang masih sangat bersemangat. Dia ingin bertempur dalam beberapa pertempuran lagi seperti ini. Pasukan musuh tidak sebodoh itu, namun, kita harus mengirim lebih banyak pengintai untuk terus mengawasi mereka. Pertama, untuk mencegah musuh menyusup ke wilayah Daxia secara diam-diam. Kedua, agar mereka tidak bisa tidur nyenyak, bikin mereka khawatir bahwa kita akan menyerang kapan saja, perintah Lin Hai. Serahkan padaku, aku akan pastikan pasukanku mengawasi musuh dengan baik, kata Wang Dayong dengan penuh semangat, lalu segera pergi untuk menyampaikan perintah. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Beritahu semua pengintai untuk berhati-hati saat memantau musuh. Jangan terlalu dekat, jika bertemu dengan pengintai musuh, usahakan untuk mundur, jangan terlibat dalam pertempuran, kata Lin Hai lagi. Wang Dayong mengangguk, baik, aku mengerti. Sementara itu, Moketo merasa sangat cemas di depan kamp, tetapi dia tidak berani mengirim terlalu banyak pasukan untuk memberikan bantuan. Kekuatan meriam Daxia terlalu kuat. Suara meriam yang terdengar sebelumnya begitu intens, sehingga dia tidak bisa menentukan berapa banyak meriam yang disiapkan di sana. Jika mereka bergerak tanpa perencanaan yang matang, mungkin mereka akan menderita kekalahan yang lebih besar,
tidak lama kemudian, beberapa orang yang selamat berhasil kembali. Hanya ada sekitar 100 orang yang berhasil melarikan diri, kebanyakan dari mereka sudah ketakutan setengah mati. Di mana Lu Ze? Aku sudah mengatakan padanya untuk berhati-hati, jangan terlalu mengejar pasukan Mum, mengapa dia bisa terjebak dalam perangkap musuh. Moketo memaki mereka dengan sangat marah. Pasukan kavaleri elit yang berjumlah 10.000 orang itu sudah hancur total. Dalam satu hari saja, mereka telah kehilangan 15.000 orang. Bahkan jika mereka memenangkan semua pertempuran selanjutnya, mungkin mereka tidak akan bisa memberikan laporan yang baik saat pulang nanti. Yang mulia, Jenderal Lu Ze telah gugur. Keadaan terlalu gelap, kami tidak bisa melihat apa-apa, lalu kami diserang oleh meriam musuh. Kemudian, begitu banyak anak panah musuh yang melesat ke arah kami, tak ada tempat untuk berlindung sama sekali. Sepertinya kami juga dikepung dari belakang oleh musuh, hanya kami yang berhasil melarikan diri, jawab salah satu prajurit yang selamat. Dari 10.000 prajurit, hanya kurang dari 100 orang yang kembali. Ini sama saja dengan kehancuran total. Tak lama kemudian, Cao Yao juga kembali dengan pasukannya. Pasukan yang dikirim Tibet telah hancur total, tetapi pasukan Turkestan yang berjumlah 10.000 masih utuh. Banyak jenderal yang menatap Cao Yao dengan marah, mereka seharusnya memberikan bantuan untuk mencegah serangan mendadak dari Dacia. Namun, pasukan mereka hancur total, sementara Cao Yao tidak mengirimkan bala bantuan, mereka merasa dikhianati. Yang mulia, mengapa tidak memberikan bantuan saat pasukan kami terjebak dalam penyergapan? Tanya salah seorang jenderal dengan nada tegas. Pandangan mereka terhadap Cao Yao sangat tidak ramah, bahkan mereka sudah siap untuk bertarung jika perlu. Cao Yao merasa sangat tidak nyaman. Aku benar-benar minta maaf. Saat mendengar suara meriam, aku segera memimpin pasukan untuk memberikan bantuan. Karena kondisi terlalu gelap, untuk menghindari serangan mendadak, aku mengirim 500 prajurit di depan sebagai penunjuk jalan, sementara pasukan utama berjarak 50 langkah di belakang. Namun, saat kami mendekat, kami juga diserang oleh meriam. Dacia telah mempersiapkan semuanya untuk mencegah kami memberikan bantuan. Kami tidak bisa melawan kekuatan meriam itu, jadi kami terpaksa mundur. Cao Yao menjelaskan situasi saat itu. Kondisi yang gelap seperti itu membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa. Setelah mendengar penjelasan Cao Yao, Moketo tidak menyalahkannya. Dia hanya menghela napas panjang dan berkata, seharusnya aku tidak mengirim Lu Ze untuk mengejar pasukan musuh. Dia terlalu gegabah, menyebabkan kehancuran pasukan elit Tibet. Jika saja dia lebih berhati-hati seperti Yang Mulia, maka hal ini tidak akan terjadi. Bab 308. Tekad menghancurkan musuh. Yang Mulia tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lin Hai adalah orang yang penuh dengan tipu muslihat dan rencananya sangat sempurna. Ditambah lagi dengan kekuatan besar dari meriam mereka, itu yang membuat kita mengalami kekalahan beruntun. Melihat situasi saat itu, hanya aku dan pasukan Tuan Lu Ze yang siap untuk berperang. Mengirimnya keluar untuk menghadapi pasukan musuh adalah keputusan yang wajar. Cao Yao mencoba menghibur, bagaimanapun juga, 10.000 pasukan Tibet telah dimusnahkan semuanya, dan moral mereka sudah jatuh ke titik terendah. Pasukan Dacia, yang sebelumnya hanya bisa bertahan, tiba-tiba berubah menjadi seperti hantu. Setiap kali bertempur, mereka selalu menghancurkan sebagian besar pasukan musuh. Hal ini benar-benar menghancurkan kepercayaan diri pasukan Tibet. Awalnya mereka pikir dengan mengirim begitu banyak pasukan, mereka pasti bisa memenangkan perang dengan mudah. Tetapi kenyataannya mereka mengalami kekalahan terus-menerus. Kita harus mengubah rencana kita. Saat ini kita telah mengalami kekalahan besar, dan kita tidak bisa bertahan terus di sini. Aku sarankan kita mundur sejauh 10 li, menjauh dari kota. Dengan begitu, kita bisa mengirim prajurit pengintai dan menghindari serangan mendadak. Moketo, setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk bertahan sambil menjaga jarak untuk memberi ruang gerak. Cao Yao merasa sangat kecewa. Ini baru hari pertama, dan mereka sudah kalah telak, membuat mereka sangat terpojok. Masalahnya, setelah dia berhasil mundur dengan pasukannya, para jenderal Tibet mulai memandangnya dengan sikap bermusuhan. Moketo dengan tegas memerintahkan seluruh prajurit pengintai untuk menyelidiki situasi, dan memimpin pasukan untuk mundur dengan rapi. Di sisi Lin Hai, dia segera mendapatkan kabar tersebut. Setelah Wang Dayong melapor, dia berkata, ini luar biasa, pasukan Tibet benar-benar ketakutan, mereka mungkin akan segera kabur.
Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka kita sudah dekat dengan kekalahan. Lin Hai menatapnya dan berkata dengan dingin. Ah, kenapa begitu? Wang Dayong bertanya dengan kebingungan. Itu karena jenderal lawan sangat tangguh. Begitu dia melihat kelemahannya, dia langsung memperbaikinya. Lin Hai berhenti sejenak sebelum melanjutkan, alasan kita berhasil melakukan serangan mendadak kali ini adalah karena jarak pasukan musuh terlalu dekat dengan kita. Pengintai mereka tidak berani datang ke sini untuk memeriksa situasi kita, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ditambah lagi, keadaan sangat gelap, sehingga ketika mereka mengejar, mereka pasti akan terjebak. Tetapi sekarang jarak antara kedua belah pihak sudah terbuka lebar, pengintai mereka bisa melihat jauh ke depan. Jika kita ingin melakukan serangan mendadak lagi, kita harus mengerahkan pasukan besar dan membawa meriam. Sekecil apapun gerakan kita, pasti akan terdeteksi oleh pasukan pengintai musuh. Tidak mungkin kita bisa menyerang mendadak dengan cara yang sama lagi. Lin Hai menjelaskan dengan rinci. Kakak Lin benar sekali, Panglima Tibet sangat tegas dan merupakan lawan yang sulit dikalahkan. Yu Huasi berbicara, selanjutnya, kita tidak bisa lagi mengandalkan serangan mendadak untuk mengalahkan pasukan Tibet. Namun, Tibet juga tidak bisa mengepung kita. Jika mereka mengirim pasukan ke Daxia, kita juga bisa mengirim orang untuk menghentikan mereka. Lin Tianhui berkata sambil mengelus janggutnya, kedua belah pihak kembali berada di situasi yang buntu, tidak ada yang bisa saling menjatuhkan. Rencana Tibet untuk masuk dan menjara wilayah Daxia juga gagal, Lin Tianhui tidak khawatir sedikitpun. Kota Daxia memiliki persediaan makanan yang cukup, dan pasukan yang mereka sangat sedikit. Di sisi lain, pasukan Tibet berkemah di tempat terbuka, hanya untuk mengirim pasokan makanan saja sudah membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Bahkan jika seluruh negara dikerahkan untuk mendukung pasukan ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Tidak lama lagi, mereka akan terpaksa mundur karena tidak sanggup bertahan. Bisa memenangkan perang ini sudah sangat menguntungkan. Benar, selama kita bisa bertahan dengan baik, itu sudah merupakan kemenangan. Namun, ini hanyalah kemenangan kecil. Aku masih berharap bisa menemukan peluang untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Mata Lin Hai memancarkan semangat juang yang kuat. Tibet hanya mengalami kerugian kecil, dan jika sekarang mereka berhenti berperang sekarang, mereka bisa mengisi kembali pasukan yang hilang dengan cepat. Jika Daxia bisa memusnahkan 70.000 pasukan Tibet yang tersisa, maka Tibet tidak akan menjadi ancaman bagi Daxia lagi. Bahkan, Daxia bisa menguasai seluruh Tibet, apalagi, Lin Hai sudah berjanji ketika bahwa semua persediaan yang dihabiskan dalam perang ini akan dikembalikan 2 kali lipat. Melihat semangat Lin Hai yang tinggi, Lin Tianhui diam merasa senang. Dia juga ingin melihat bagaimana Lin Hai akan menghancurkan pasukan Tibet. Kamu punya pemikiran seperti itu, aku sangat senang. Semua hak komando pasukan di dalam kota kuserahkan padamu. Bahkan aku sendiri akan mengikuti perintahmu. Semuanya ada di tanganmu. Lin Hai tidak sungkan sedikit pun. Jika bisa memenangkan perang, siapa yang memimpin pasukan bukanlah masalah. Masalahnya adalah metode perang Lin Tianhui masih terjebak di era kuno, tidak bisa memanfaatkan kekuatan senjata modern sepenuhnya. Lin Hai memutuskan untuk memimpin sendiri. Dayong, sekarang pasukan musuh sudah mundur. Bawa 1 regu pasukan keluar dari kota untuk membersihkan medan perang. Semua baju zirah dan senjata itu adalah barang berharga. Kuda yang mati juga adalah sumber makanan yang langka. Bawa semua yang bisa dipakai ke dalam kota, dan biarkan saudara-saudara kita makan dan minum dengan baik. Bersiaplah untuk bertarung lagi, Lin Hai memerintahkan. Hamba siap melaksanakan. Wang Dayong sangat gembira. Dia sudah lama berpikir bagaimana caranya membawa kembali semua baju zirah dan senjata itu. Begitu banyak barang bagus yang tertinggal di luar kota, membuatnya sangat cemas. Akhirnya, dia mendapatkan perintah untuk membersihkan medan perang. Meski pasukan musuh sudah mundur, kalian tetap harus waspada. Perintahkan tim pengintai untuk mengawasi pergerakan musuh dengan teliti, jangan sampai kita kecolongan dan diserang mendadak. Lin Hai memberikan instruksi dengan sabar. Aku mengerti, jawab Wang Dayong. Dia segera membawa anak buahnya untuk membersihkan medan perang. Bahkan mayat-mayat orang Tibet yang terbunuh di siang hari masih berserakan di luar kota, belum sempat dibersihkan. Baju zirah, senjata, dan perisai mereka semuanya sangat berharga karena dibuat dari besi yang sangat baik. Meski tidak bisa digunakan,
tapi masih bisa dilebur untuk membuat baju zirah dan senjata bagi prajurit Daxia. Jika situasi mendesak, mereka bahkan bisa mengenakan baju zirah musuh. Dalam pertempuran, yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Moketo juga menerima kabar bahwa Daxia sedang membersihkan medan perang, namun dia tidak bisa mengirim pasukan untuk menghentikannya. Kekuatan meriam Daxia tidaklah main-main. Setelah selesai, Daxia mendapatkan banyak hasil. Mereka memperoleh lebih dari 10.000 ekor kuda yang telah dibunuh. Kuda-kuda itu dipotong-potong dan diasap untuk disimpan dalam waktu lama, tanpa khawatir akan busuk. Meski daging kuda terlalu kasar dan tidak terlalu enak, bagi para prajurit yang telah lama berjaga di perbatasan, bisa makan daging adalah kenikmatan yang sangat langka. Begitu banyak daging kuda bisa dimakan mereka untuk waktu yang lama, Lin Hai bahkan memerintahkan agar mayat musuh dikumpulkan dan ditempatkan di luar jangkauan tembakan. Dia mengirim orang untuk memberitahu Tibet agar mereka mengumpulkan mayat prajurit mereka sendiri dan mengurusnya. Meskipun cuaca mulai mendingin, jika mayat-mayat itu dibiarkan terlalu lama, mereka akan membusuk dan akan menyebabkan penyebaran bakteri atau virus. Bab 309. Seperti apa dia? Lin Hai tidak ingin melakukan pekerjaan yang sia-sia. Lebih baik dia memberi pasukan Tibet kesempatan untuk mengumpulkan mayat prajurit mereka. Seorang utusan berkuda dengan cepat memasuki barisan musuh sambil berteriak agar tidak ada yang memanahnya. Namun, para pengintai Tibet tidak memedulikan hal itu dan langsung mengepung serta menangkapnya, lalu mengikatnya dan membawanya ke kamp utama. Moketo sedang memikirkan strategi untuk melawan musuh, dan dia mendengar bahwa seorang utusan dari Daxia telah ditangkap. Dia segera memerintahkan agar utusan itu dibawa kepadanya. Semua jenderal Tibet pun langsung mengalihkan perhatian mereka pada utusan tersebut. Meski terikat erat, utusan itu tetap berdiri tegak dengan kepala tegak. Apakah ini cara kalian memperlakukan tamu? Dua negara yang sedang berperang tidak boleh membunuh utusan, ujar utusan tersebut dengan suara dingin. Bagaimana dengan Daxia? Mereka tidak memperlakukan utusan kami dengan lebih baik. Moketo mendengus. Hal apa yang membuatmu datang ke sini? Apa kamu tidak takut kami akan membunuhmu? Haha, jika kalian membunuhku, kalian tidak akan bisa membawa pulang mayat para prajurit kalian, jawab utusan itu. Mendengar itu, alis Moketo terangkat. Apa maksudmu? Tuan kami mengatakan, meskipun kedua negara sedang berperang, kami tidak akan menghina mayat-mayat prajurit kalian yang gugur. Kami sudah memindahkan mereka di luar jangkauan meriam, kalian bisa mengirim orang untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Moketo sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Jenderal Daxia memiliki kedermawanan semacam ini, bahkan para jenderal Tibet lainnya pun sudah mulai melunak. Masyarakat Tibet juga memegang prinsip bahwa daun yang gugur harus kembali ke akar, mayat-mayat prajurit yang gugur harus dibawa pulang dan dimakamkan. Namun, para prajurit yang tewas itu terlalu dekat dengan kota, sehingga tidak mungkin untuk mengambil mayat mereka. Ini bukan jebakan, kan? Tanya seorang jenderal Tibet dengan dingin. Yang lain juga segera menyadari bahwa ini mungkin adalah jebakan untuk memancing mereka. Utusan itu tertawa sinis. Kalian terlalu curiga, Tuan kami sangat menghormati semua prajurit, hidup atau mati. Dia tidak akan pernah menggunakan mayat sebagai umpan untuk jebakan. Jika kalian tidak percaya, saat fajar kami akan membakar semua mayat itu untuk mencegah wabah. Baiklah, kali ini aku percaya pada kalian. Kata Moketo, jika mereka bisa mengambil mayat para prajurit, setidaknya itu adalah hal yang baik bagi mereka. Lepaskan dia dan biarkan dia kembali, Moketo memerintahkan. Tunggu, seru utusan itu. Tuan kami juga mengatakan ada dua syarat. Pertama, kalian hanya boleh mengirim orang untuk mengambil mayat dan tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk mematai kami. Jika kalian melanggar, kami akan bertindak. Kedua, karena aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk membawa pesan ini, Tuan kami mengatakan kalian harus memberiku 100 liang perak sebagai imbalan. Syarat pertama masih masuk akal, tetapi syarat kedua membuat semua orang tercengang. Mengirim seorang utusan untuk meminta 100 liang perak. Ini pasti Lin Hai, ujar Cao Yao dengan kesal. Namun, Moketo tidak mempersoalkan hal ini. Beri dia uang dan pastikan dia kembali dengan aman, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Moketo tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada utusan itu, mereka tidak akan pernah bisa membawa kembali mayat para prajurit mereka. Utusan itu kembali dengan senang hati setelah menerima 100 liang perak,
sementara Tibet segera mengirim beberapa ribu orang untuk mengambil mayat prajurit mereka. Suasana di antara kedua pihak sedikit berubah. Moketo semakin penasaran dengan Lin Hai, meskipun taktiknya brilian. Aneh rasanya dia meminta 100 liang perak di saat seperti ini tidak tampak seperti tindakan seorang komandan. Tiba-tiba, Moketo menyadari bahwa dia tidak mengenal Lin Hai dengan baik. Putri, aku dengar kamu pernah berhubungan dengan Lin Hai. Bisakah kamu ceritakan padaku orang macam apa dia? Moketo bertanya, Xiao Yao sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Moketo menjelaskan, aku tidak punya maksud lain. Dalam perang, mengetahui kepribadian komandan musuh akan sangat membantu. Xiao Yao mengangguk dan berkata, dia adalah orang paling aneh yang pernah aku temui. Sangat berbakat, efisien dalam bertindak, tidak takut pada kekuasaan, dan penuh tipu muslihat. Dia kemudian menghela napas panjang, jujur saja, meskipun aku sering berinteraksi dengannya, aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, dia seperti teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Moketo tidak menyangka bahwa Xiao Yao akan memberikan penilaian setinggi itu kepada Lin Hai. Sebutan teka-teki sudah menunjukkan betapa sulitnya menghadapi orang semacam itu. Bisa kamu ceritakan lebih rinci lagi? Tanya Moketo. Xiao Yao mulai bercerita tentang pengalamannya selama berurusan dengan Lin Hai, dari awal hingga akhir, termasuk semua yang dia ketahui. Semakin lama Moketo mendengarnya, semakin takjub dia. Dia tidak pernah tahu bahwa ada orang sehebat itu di dunia ini. Pembicaraan mereka berlangsung hingga fajar. Moketo merasa berat hati. Sepertinya sejak awal aku sudah membuat kesalahan besar dengan meremehkan lawanku, tidak heran kita kalah. Katanya dengan desahan mendalam. Kini dia menganggap Lin Hai sebagai musuh terbesar dalam hidupnya dan tidak berani meremehkannya lagi. Ya, aku juga tidak pernah menyangka Lin Hai bisa begitu hebat dalam memimpin pasukan. Padahal dia hanyalah seorang pejabat sipil di Daxia. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sempurna dalam hal sipil dan militer? Selama dia masih hidup, dia akan tetap menjadi musuh terbesar kita. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Daxia, ujar Xiao Yao dengan kesal saat memikirkan Lin Hai. Setelah semalaman di sini, Putri, sebaiknya kamu beristirahat. Dalam situasi ini, kita tidak bisa lagi mengirim pasukan untuk menyerang wilayah Daxia dan merampas makanan. Kita hanya bisa fokus menghadapi musuh untuk sementara waktu, kata Moketo. Baik, aku juga sudah lelah, jika ada sesuatu, kabari aku, jawab Xiao Yao sebelum kembali ke tendanya untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi apapun. Sementara itu, Lin Hai tidur nyenyak sepanjang malam. Ketika pagi tiba, dia mendengar bahwa setelah kekalahan berturut-turut, kini pasukan Tibet bersikap lebih tenang. Kedua belah pihak sepertinya tidak akan bentrok lagi dalam waktu dekat. Lin Hai melakukan sedikit latihan pagi, lalu pergi makan bersama Lin Tiangui dan Yu Huasi. Setelah itu, dia pergi ke tembok kota untuk mengamati situasi musuh. Dari kejauhan, dia bisa melihat samar-samar perkemahan musuh. Para pengintai yang bekerja semalaman memastikan bahwa pasukan musuh masih belum bergerak. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Lin Tiangui, dia ingin tahu rencana Lin Hai. Jika mereka bisa menghancurkan musuh dalam waktu singkat, itu akan menjadi prestasi besar. Bersambung